Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fandi. Ini Universitas Jampas 1049 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Sistem Persisdada D. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum kerja saya, yaitu tentang WHERE, materi WHERE dengan soal-soal yang diberikan. Oke, saya akan masuk saja share screen. Nah, berikut ini. Nah, berikut ini adalah soal-soalnya ya. Nah, saya misalkan di sini berikut hari ini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke kode A yang diberikan soalnya ya. Yang kita kerjakan yang pertama di sini adalah tampilkan customer yang dari Brazil. Oke, jadi kita select ya, kita select from customers itu where kita select dulu Brazil itu di bagian mana, kolomnya itu di bagian city, apakah city di bagian country. Jadi di sini kita langsung ketik saja country, bersama country I like Brazil. Kita bisa langsung di sini. Nah, di sini maka yang keluar adalah yang Brazil, country Brazil. Jadi di sini semua nanti yang kita tampilkan dari select from customer ini yang keluar hanyalah yang Brazil. Karena di sini kita hanya luar country I like Brazil. Jadi yang keluarnya saja. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, kita tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi itu maka select yang 0. Discontinue-nya itu yang 0. Jadi kita select bintang, kemudian kita from, kita produce, dan kita where. Kita where itu discontinued sama dengan 0. Maka nanti yang tampil itu hanya produk-produk yang discontinue-nya adalah 0. Nah, jika kita geser ke kanan, nah ini, maka yang tampil hanya yang ini, yang discontinue, yang tidak diproduksi lagi, yaitu yang 0. Dan kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tampilkan ID nama perusahaan alamat lengkap. Oke, jadi yang pertama kita tampilkan select company ID, supplier ID ya, supplier ID. Terus kemudian ada company name, terus sama address. Nah, kemudian kita pakai form dari suppliers, sama suppliers, kemudian ada where. Nah, di where ini dari luar Kanada, maka where country, apakah country? Sebenarnya kita coba dulu di sini. Kita ambil country ya. Country, not I like Canada. Nah, coba ya. Apakah di kolom country? Iya, di kolom country. Jadi misalnya kita tambahkan di sini ya. Country. Nah, maka yang country yang tidak boleh dari Kanada. Nah, jika kita hapus notnya ini, maka yang keluar itu hanya yang Kanada. Nah, yang keluar hanya yang Kanada. Jadi jika kita not like, maka yang keluar itu yang bukan berasal dari negara Kanada atau dari kota Kanada. Kanada itu daerah negara nggak tahu. Lanjut ke soal yang kode B. Di sini kita disuruh untuk tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Maka select, kita beri bintang from suppliers where itu apa ya, dan nyatanya itu adalah nama perusahaannya, berarti company name I like dengan persen ya, persen, kemudian LTD persen. Nah, jika kita run sebelum ada company name sudah benar kan ini? Company name dan kontak. Yang tambahkan supplier yang nama perusahaannya, benar kan nama perusahaan, company name, supplier, LTD. Sudah ada juga itu. Enggak keluar ini. Ada yang nama LTD seharusnya. Company name sama dengan
kita bisa dengan kembali kita bisa dengan apakah di keluar masih belum ada. Ada yang salah pengetikkan, tapi kan supaya nama perusahaannya menjadi. Kemudian tim ini contohnya juga nggak keluar, kita beri persennya. Jadi masih belum keluar di sini. Nah, ini sudah keluar. Nah, di sini yang keluar itu adalah yang mengandung LTD tersebut. Nah, jadi yang mengandung kata LTD ini akan keluar, akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke soal berikutnya yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama. Jadi kita tinggal saja seperti ini. Kita buat rumusnya select, kemudian from employee. Nah, kemudian kita beri where, karena yang ditanyakan adalah huruf depannya itu yang dari kiri ya, huruf depannya dari kiri dan nomor 1 dari urutan sebuah hurufnya, maka caranya seperti ini, left, kita first name. Nah, first name seperti ini kita koma 1. Jadi koma 1 itu untuk memperjelas bahwa yang akan ditekankan hurufnya itu yang dari kiri yang pertama, yang nomor 1. Nah, terus kita beri huruf lebih kecil huruf pertama A. Begini kan, lebih kecil kan. Nah, maka dari itu kita lanjut ke left. Kemudian kita last name. Setelah itu kita koma kita 1. Nah, kita select. Nah, hasilnya seperti ini yang keluar, oke. Yang lebih kecil dari last name-nya. Oke, kita lanjut yang soal berikutnya yaitu tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Nah, maka rumusnya hampir sama ya. Jadi kita select, terus kita bintangkan, nah kita from employees, dan kita where, ini kita copy saja. Oke, itu hampir sama ya, sama. Kita copy, itu supplier ya, jadi suppliers, nah suppliers. Nah, kemudian di sini kita tambahkan company ya, company, di sini kontak. Nah, ini kita ganti dengan sama dengan. Nah, kemudian kita putar kembali. Nah, maka yang keluar itu adalah nama depan dari company name dan juga kontak yang sama. Jadi ini Mayumi dan Mayumi On ini kan sama. Jadi dengan berawalan huruf M semua, maka dia akan terang, ditampilkan. Nah, kita lanjut ke kode yang C. Di sini kita disuruh untuk tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Nah, jadi kita langsung saja kita buat selectnya. Kita from employees, kemudian kita where. Nah, di employee ini masuk kerja itu apa namanya? Di sini itu masuk kerja itu namanya adalah head date ya. Ya, head date. Maka head date, maksudnya head date, kita lebih, terus kita masukkan format tanggalnya, yaitu tanggal berapa, tanggal 1992,12,10. Nah, kita langsung run. Nah, maka yang muncul hanya tanggal-tanggal yang maksudnya itu lebih dari ini, lebih dari tanggal ini. Nah, kita bisa lihat di headline-nya. Nah, ini 93 ini semua maksudnya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, karena lebih dari 10 hari, maka kita harus menggunakan format extract ya, untuk membuat bahwa yang ditekankan itu yang hanya harinya saja yang kita jelas, yang akan kita run. Jadi kita select from orders, itu from orders, kemudian pemesanan dan pengirimannya, pemesanan dan pengirimannya. Jadi pemesanan dan pengiriman ini di sini dinamakan dengan dinamakan dengan order date dan juga ship date. Maka berikutnya ini kita harus mengurangi ship date dengan order date. Maka where extract. Nah, kita beri extract, kemudian kita
day, karena ditanyakan itu hari ya, bukan tahun, from age. Nah, S-nya itu ship date di koma, ship date dihubungkan dengan order date. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin bisa kita run di sini. Oh, belum, kita katanya itu harus lebih dari 10 hari, maka kita 10 hari. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, ini dia. Nanti yang keluarin sebuah data yang jarak pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Jangka waktunya seperti ini. Oke. Kemudian di sini nanti kita akan lanjut ke kode MD yang tentang OR. Di sini tampilkan produk yang discontinue dan yang stoknya nol. Nah, caranya itu kita select terlebih dahulu sama from-nya itu dari mana? Dari order, dari produk. Ya, karena ini memakai OR langsung. Di sini discontinue. Nah, sama dengan 0. Nah, sudah sama dengan 0. Kemudian kita OR. Nah, di sini kita OR. Di situ ditanyakan lagi yaitu stoknya. Berarti kita lihat dulu nama stoknya itu apa? Ini PS. Untuk nama stoknya itu unit in stocks. Nah, jadi unit in stock. Nah, ini sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanyakan itulah yang 0 kan ya. Maka kita run. Nah, di sini maka yang akan tampil itu yang discontinue-nya 0 sama dengan unit stoknya itu 0. Jadi misalnya di unit stok ini yang hasilnya itu bukan 0, tapi discontinue itu 0, maka akan ditampilkan karena itu OR. Nah, terus jika di discontinue-nya itu bukan 0 atau hanya 1, tapi di unit stoknya itu 0, maka hanya akan ditampilkan. Jadi hasilnya akan true sama saya karena itu OR ya. Pokoknya dari salah satu yang kita masukkan itu hasilnya memenuhi, maka itu akan true. Kita akan lanjut di sini. Select untuk order itu tampilkan produk yang reorder levelnya. Oke, reorder level di sini ada reorder level dengan yang stoknya lebih dari 100. Maka select bintang kurang dari ya. Berarti select from products where kita reorder level yang kita kurang dari 10 and order level kurang dari 10 atau lebih dari 100, maka units ya itu ini bukan pakai or. Nah, units in stock sama dengan lebih dari 100 ya, betul. Kita run. Nah, ini ditampilkan ya. Jadi di sini yang ditampilkan itu adalah yang reorder levelnya kurang dari 10 ini. Nah, ini kenapa kok 25 ini kok ditampilkan? Nah, karena di unit stoknya lebih dari 100. Jadi hasilnya akan true seperti itu. Jadi bukan salah ya, tapi seperti itu memang. Nah, terus di sini tampilkan nama, masa kerja serta usia. Oke, jadi di sini select, kita select dulu. Nah, ditampilkan juga nama. Itu dari apa? Dari employee. Berarti nama employee ya. Nah, kita coba cari yang employee. Untuk nama employee apa saja? Ada apa saja? Ada first name, terus ada address ya. Alamat itu address, kemudian sama masa kerja. Sama masa kerja. Masa kerja itu ibaratnya itu dia mulai masuk sampai sekarang. Jadi kita buat sendiri. Jadi kita buat saja first name ya. First name. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yaitu age. Ya bukan, ya age. Age-nya itu karena itu masa kerja dari no, dari sekarang. Ini rumus untuk kita bisa apa ya, mengetahui tanggal sekarang. Kemudian kita koma, kita masukkan hire date. Nah, jika sudah hire
date, maka kita as masa kerja. Oke, kita tambahkan address. Nah, address as alamat. Iya. Kemudian kita from employees. Nah, terus kita where ini kita disuruh untuk yang bekerja lebih dari 35 tahun umurnya dengan atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi kita buat di sini ya. Yang pertama-tama itu where-nya itu yang usia. Berarti kalau usia itu berdate ya. Berdate sampai sekarang. Berarti where extract, kita pakai extract. Karena yang ditanyakan itu tahun, years, maka months, maka age, maka no, koma, date. Nah, seperti ini. Terus kita kasih itu yang lebih dari 35. Kemudian or, terus di sini usianya lebih dari 60 tahun. Itu usianya ya. Oh, ini masa kerjanya. Jadi ini pakai here date. Nah, kalau yang di kelimanya ini yang usia. Bentar, kita copy. Ya, from S mau ini mana-mana. Yang bekerja lebih dari 60 atau yang usianya, ya, yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke. Ini berarti buat it. Nah. Nah, kita bunyikan sekarang. Oh, berapa ini? Select. Oh, nggak ada diskonnya. Lupa. Sekarang. Waduh, ini kok double ini. Kebanyakan tipe-tipe nih, maaf. Coba di sini sekarang. Nah, ini sudah keluar semua ya. Ini yang pertama di masa kerja adalah masa kerja yang lebih dari 35 tahun ya. Oh, ini hanya menampilkan masa kerjanya saja yang dari ini. Kan di sini ditanyakan itu yang extra from years age, no, dead. Jadi yang kerjanya itu lebih dari 35 tahun. Tapi kenapa di sini yang tampil hanya yang apa? Yang umurnya di bawah 35 tahun dikarenakan mungkin untuk yang ini, yang from date-nya ini 60 tahun, 60 usianya lebih dari 60 tahun semua. Jadi bisa kita cek ya. Kita copy, terus kita tambahkan aja di sini untuk mengecek, kita pastekan dalam sini, kita S usia. Nah, terus kita select semua gambar. Nah, orang. Nah, di sini kita bisa tahu. Nah, di sini kan hubungannya itu yang masuk itu yang lebih, jadi karena ini yang pakai or, jadi dia lebih menekankan ke yang memenuhi saja. Jadi bukannya salah ya, karena masuk kerjanya itu kok di bawah 35, tapi di sini usianya itu pada lebih dari 60 tahun semua. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, itu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, ini kita besarkan. Nah, dari Tacoma, kita pakai ini. Berarti, select income from employees. Nah, city. Apakah city ya? Mungkin city ya kayaknya. City in London. Kalau London, Seattle. Sekitaran. Nggak bisa ya, or itu nggak bisa dimasukin sini. Berarti kita masukkan ke saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti
yang akan terplay itu karena kita disuruh untuk menggunakan in, maka di sini yang keluar adalah yang di city-nya itu mana? Nah, di sini yang tinggal di Seattle, Tacoma, London, Seattle. Oke, sudah. Kita lanjut ke kode yang N. Nah, di sini kita disuruh untuk tampilkan order yang setelah 25 Desember dan harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Maka kita select bintang from orders. Nah, kita where kan. Nah, di where ini yang pertama kita yang terjadi setelah delivery kita update ya. Update lebih dari 196,12,25. Nah, N, kita pakai M, kemudian yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Berarti ship date dengan order date ya. Berarti pakai extract D from page. Nah, from page ini kita pakai yang ship date, order date. Nah, bagus sekali. Ini sudah selesai. Oh, ini harus lebih ya. Paling lambat 20 hari setelah order. Oh ya, tadi jadi satu. Oke, kita pakai lebih dari sama dengan. Coba kita kan. Nah, di sini yang dinamakan adalah mulai dari yang paling lambat ada 20 hari. Nah, kemudian tanggalnya itu yang harus memenuhi adalah tanggal yang lebih dari tahun 1996. Jadi di sini kan 97 semuanya dari bulan sampai 98 ini dia yang memenuhi, terus jaraknya juga memenuhi. Sebaiknya. Ini jaraknya itu antara paling lambat 20 sampai lebih. Terus kita lanjut ke soal berikutnya yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi ya kita select bintang terus kita from dari produk itu ya, sekian dari produk untuk tipe bintangnya yang di bawah. Nah, select bintang from products where discontinue sama dengan 0 and needs in stock sama dengan 0. Itu lebih dari 0. Nah, seperti ini. Kita misalkan kita cek. Oke, jadi di sini yang akan ditambahkan adalah in stock lebih dari 0 dan juga discontinue yang lebih dari 0. Terus kita pakai lagi yaitu tambahkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi di sini kita tambahkan yang boleh. Jadi kita select bintang lagi from goods, kita where karena itu produk ID. Jadi kita lihat di sini produk ID, oh ya produk ID itu rumusnya kalau di pemrograman itu persen 2 sama dengan 0 and harganya, berarti unit price lebih dari 5. Coba kita run ini ya. Oke, di sini yang pertama yang ditampilkan adalah bilangan-bilangan yang genap ya, yang ID-nya itu genap semua di sini. Kemudian yang unit price-nya itu juga lebih dari 5. Ini kan nggak ada yang kurang dari 5, semuanya lebih dari 5. Itu kita lanjut yaitu ke tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10. Jadi gini, select bintang from products. Nah, where yang harganya itu $5, maka itu berarti where unit
press, kita pakai between. Nah, bisa ini between, nah between 5 yang harganya 5 sampai 10, jadi 5M 10. Nah, kita bisa select. Nah, jadi penggunaan between tersebut adalah bisa kita artikan itu sebagai antara. Jadi yang ditambahkan nanti adalah unit price yang 5 antara 10, 5 sampai 10 itu. Maka ini hasilnya. Ini kelihatan sebentar. Nah, ini 10, 5, antara 5 sampai 10. Nah, kita lanjut ke kode yang terakhir, yaitu gabungan AND dan OR. Jadi di sini untuk gabungan AND dan OR-nya itu kita disuruh untuk tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember, sehingga yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Mungkin yang di sini yang pertama itu kita harus buat select bintang, terus kita from orders, kemudian kita tampilkan ordernya yang jadi strategi, kita where, kita order where, terus kita tambahkan 196,12,25. Nah, kemudian sini disuruh untuk yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Maka cara penggunaannya itu kita harus pakai AND terlebih dahulu, terus kita pakai yang tadi, kita ambil dari yang ini, kita copy. Kita copy, taruh sini. Ini bisa jadi sama ya, karena katanya between ya. Ini apa bisa between 20 dan 30. Paling lambat 20 ya. Yang dikatakan 20-30 hari setelah pemesanan. Coba kita run. Oh, nggak bisa. Biar order date. Ini benar kan? Benar order date. Oh iya ya, nggak ada aritmatikanya. Coba sampai sini. Nah, ini sudah tampil semua ya. Jadi kan ini saya sesuai soalnya ya, karena di sini kan dijelaskan katanya itu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember. Nah, sudah terjadi kan ini 25 Desember yang ini lebih. Kemudian yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Nah, maka nggak bisa memakai OR karena yang ditanyakan itu 20-30 hari. Kecuali kalau 20 atau 30 maka bisa. Hasilnya akan 10. Jika kita OR itu sama. Bisa kok, bisa kita OR juga. Nah, misalnya kita OR, itu nggak bisa kita OR. Jadi hanya bisa pakai N. Seperti ini. Dan jika kita pakai OR ya, maka kita harus menghapus ini. Betulnya bisa enggak? Coba itu. Nah, sama saja nggak bisa. Mungkin paling bisa ya semua. Bisa. Kali kalau pakai ini. Nah ini bisa. Mungkin tergantung soalnya teman-teman. Kalau pakai OR ya kita ini copy, kita pakai OR, kita pastikan, sarankan, nah bisa. Ini kalau pakai OR ya. Kalau pakai tadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Kemudian tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember. Nah, kalau ini bisa pakai or. Select bintang, terus kita from, kita orders, kemudian kita yang harus dikirim ke Brazil ya, yang harus dikirim ke Brazil. Maka where timeline di order itu ada kok, kirimnya namanya apa ini ada, namanya itu subtiti. Nah, subtiti masih Brazil masih cuti kayaknya, ship country ya, ship country where ship country highlight Brazil, terus kita copy dengan Jepang, terus sini Itali. Nah, habis Itali, terus di sini terus atau Itali pada tanggal 25 Desember sampai 25 Desember. 25 Desember sampai tanggal 25 Desember sampai 97. Itu bisa dikatakan itu sini ya. Berarti kalau cara gampangnya itu mungkin kita bisa pakai N terus order date yang harus dikirim pada tanggal 25 Desember itu ship date ya. Kita pakai ship date ya, bersama dengan apa pakai between ya, between aja, coba pakai between siapa ya pakai between 12 tanggal 25 coba ya, sekarang fungsi enggak bisa fungsi yang seperti pakai P-nya 2. Coba kita akan apakah berhasil. Jika enggak ya kita harus pakai itu satu. Oh bisa. Nah, ini sudah bisa semua ya. Sudah ditampilkan sesuai dengan Italia atau Brazil. Kemudian between-nya itu antara ini tanggal ini sampai tanggal ini. Pengirimannya. Betul. Kemudian temukan employee city atau minggu yang berusia 50 sampai 60 tahun. Berarti ya tinggal select bintang from employees. Nah, kita pakai where-nya itu employee dari Seattle atau New York. Berarti pakai di atas pakai apa? Pakai country. Pakai country atau yang ada mana guys? Yang katanya lokasi dan pakai city atau ya city, pakai city. Where city highlight Seattle ya pakai copy sini kita pakai New York and terus kita pakai usia berarti ekstra usia itu tahu yes from age koma
Betit, 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 terus pakai karena sudah betit ns tag yang form x mau betit, oke, kita pakai yang lebih sama dengan langsung pakai di paling begini langsung in 50 60. Sekarang wow, ini yang luar ya, karena ini yang kita lihat di sini dari situ. Ini coba yang nyonjok ini nggak pakai spasi, karena harus nggak pakai spasi. Ini sekarang sama ya, nyonjoknya di sini. Coba kita tes saja dulu ya, nyonjoknya itu ada berapa, rumusan nyonjoknya itu berapa. City. Oh iya, memang nggak ada New York di sini. New York memang nggak ada, cuma ada Seattle. Ya benar, ini dia hasilnya. Berusia sampai 60 tahun. Cara ngetesnya ya kita coba aja. Ini sama saya. Itu hasilnya. Oke. Baik. Mungkin tadi itu apa yang bisa saya berikan. Dan tidak ada salah saya mohon maaf. Dan ketepatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum.